ya mungkin belum terjangkau oleh tangan-tangan OPD, dinas, Dewan Kesenian Kabupaten Kota atau pemerintah di kabupaten kota. Mungkin karena ini Sumatera Selatan ini luasnya besar, mungkin ada teman-teman dari daerah berkarya yang di kota Palembang atau di ibu kota atau di ibu kota negara atau di Jakarta, mungkin dia belum bisa memanfaatkan maksimal untuk berkoordinasi bahwa pelaku ini adalah asalnya dari daerah atau dia membantu mempromosikan daerah. Nah, ini perlu kita mulai walaupun dengan silaturahmi, kita pendataan, kita berkumpul. Harapan kita memang salah satu cabang tari, cabang seni yaitu seni tari ini bisa menjadi trigger awal, bisa menyemangati teman-teman seniman yang lain untuk membuat suatu kegiatan-kegiatan lainnya dalam rangka pemajuan kesenian yang ada di Sumatera Selatan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, berjumpa kembali dengan saya Muhammad Nasir di podcast ketikpos.com. Kali ini kita akan berbincang-bincang terkait salah satu cabang seni yaitu tari yang dalam beberapa hari ke depan ini akan merayakan Hari Tari Sedunia. Nah, telah hadir bersama saya Ketua Dewan Kesenian Sumatera Selatan M. Iqbal Rudianto atau biasa disapa Om Didit. Siap. Ya. Selamat siang. Selamat Didit. siang, Ya. Kak Nasir. Ya. Salam budaya. Ya, salam budaya. Sehat ya? Alhamdulillah Kak Nasir sehat. Jadi kalau kita bicara sendiri memang tidak habis-habisnya ya. Siap. Ada 6 cabang, tapi kali ini kita fokus ke seni tari karena informasinya kan ada akan ada ini ya, semacam peringatan. Oh iya, peringatan Hari Tari Sedunia. Hari Tari Sedunia ya. Ya, tanggal 29 April. Ya, seperti apa itu kegiatan itu? Ya, mungkin di awal kita Dewan Kesenian Sumatera Selatan dalam rangka mengakomodir program kegiatan dari teman-teman Komite Seni Tari yang ada di pengurus Dewan Kesenian Sumatera Selatan untuk membuat sebuah kegiatan yaitu dialog interaktif, yang kedua silaturahmi, yang ketiga juga sekaligus memperingati Hari Tari Sedunia ini. Teman-teman dari pengurus komite tari berinisiatif untuk mencoba membuat program kegiatan semacam apresiasi terhadap seniman tari yang ada di Provinsi Sumatera Selatan. Maka dari itu kami sebagai pengurus di Dewan Kesenian Sumatera Selatan mensupport kegiatan komite tari tersebut untuk diadakan di tanggal 29 April tahun 2025 nanti. Ya. Mungkin itu yang melatar belakangnya. Nah, kalau di Sumsel sendiri sebenarnya seperti apa sih kondisi seni tari? Kondisi seni tari di Sumsel ya sebenarnya boleh dikatakan kalau ini kan banyak perspektif ya. Kalau kita melihat kesenian tari ya sebenarnya sangat dinamis ya. Setiap daerah, kabupaten, kota itu sudah memiliki banyak sekali karya-karya tari. Mereka punya tari tradisional, mereka punya tari kreasi, dan banyak juga seniman-seniman tari sudah berhasil menciptakan karya-karya untuk di wilayah Sumatera Selatan sendiri. Palembang, Musi Banyu Asin, Prabu Muli, Lahat, dan beberapa kabupaten kota lain itu sudah sering kita dengar mereka sangat produktif dalam membuat atau berkarya dalam kegiatan seni tari tersebut. Mungkin itu perkembangan yang ada saat ini. Nah, kalau kehidupan seniman tarinya sendiri gimana? Kan mungkin banyak kategori seniman tari. Iya, kehidupan seniman tari. Ada yang tari modern atau mungkin seperti apa itu? Betul, kalau ditanya kehidupan, ya mungkin dinamis juga. Memang seniman ini kalau secara mayoritas bukan hanya di Sumatera Selatan, mungkin negara Indonesia juga mungkin secara kehidupan seniman harus jujur kita akui mungkin untuk tahap ideal atau kesejahteraannya, kesempatannya ini mungkin masih berproses dari pemerintah, stakeholder dan lain sebagainya. Bagaimana perhatian terhadap teman-teman seniman ini mungkin masih banyak yang
yang belum mendapatkan perhatian, dan ada juga sebagian besar yang sudah mendapatkan bantuan dan lain sebagainya. Tinggal bagaimana kita melihat dari sudut pandang masing-masing sebenarnya. Nah, kalau dengan peringatan ini sendiri sebenarnya apa yang mungkin bisa diharapkan bagi seniman itu sendiri dan juga mungkin bagi Dewan Kesenian Sumatera Selatan? Ya, dengan adanya kegiatan ini tentunya kita memiliki tujuan yang pertama mungkin mempromosikan mempromosikan kesenian-kesenian khususnya seni tari yang ada di Provinsi Sumatera Selatan. Itu sangat banyak sekali. Termasuk juga meningkatkan kesadaran, namanya memperingati kan. Nah, jadi kita juga harus meningkatkan kesadaran akan nilai-nilai seni tari tersebut dan menyatukan orang-orang dalam satu bahasa yang universal. Jadi kita itu tujuannya selain memperingati, kita ingin mendapatkan efek positif. Kita bisa bersilaturahmi dengan teman-teman pelaku seniman tari yang ada di Sumatera Selatan. Yang kedua, kita ingin mempromosikan kegiatan-kegiatan apa saja yang ada di Provinsi Sumatera Selatan. Yang ketiga, kita ingin bersilaturahmi dengan sesama seniman tari yang ada di Sumatera Selatan. Yang keempat, mungkin kita karena ada acara dialog interaktif, kita bisa bertukar ide dan gagasan dalam rangka pemajuan kesenian khususnya seni tari yang ada di Sumatera Selatan. Nah, manfaat-manfaat ini pengen kita raih pada saat kegiatan Hari Tari Sedunia yang akan kita laksanakan. Harapannya teman-teman dengan adanya fasilitasi kegiatan ini dari Dewan Kesenian Sumatera Selatan menjadi rumah bagi semua seniman yang ada di provinsi ini. Silakan kita bertukar pikiran, kita berkumpul, bergandengan tangan, bagaimana kita mencoba mengangkat budaya, mempromosikan, melestarikan, mengembangkan, dan memajukan seni tari yang ada di Sumatera Selatan. Jadi harapan-harapan inilah yang menjadi dasar pemikiran kita untuk diadakannya kegiatan memperingati seni tari sedunia itu. Nah, kalau untuk program sendiri dari Dewan Kesenian sendiri mungkin sudah ada ya program khusus bagaimana mengembangkan, melindungi dan kemudian memanfaatkan seni tari yang ada di Sumsel. Banyak sekali program-program. Kemarin sempat kami mendapatkan informasi laporan dari teman-teman komite, mereka memiliki program-program banyak sekali. Salah satunya yang ini. Mungkin mereka juga ingin membuat program pendataan seniman tari yang ada di Sumatera Selatan, karena ini penting juga. Yang ketiga, mungkin mereka ingin membuat terobosan bagaimana karya-karya seniman tari yang ada di Sumatera Selatan ini bisa dikenal banyak orang, bukan hanya di daerah masing-masing. Yang keempat, mungkin teman-teman juga punya program yang kami dapat informasi mungkin bisa mengakomodir para pelaku-pelaku seni tari yang mungkin belum terjangkau oleh pemerintah dan lain sebagainya, bisa disambungkan oleh Lembaga Dewan Kesenian Sumatera Selatan untuk menyampaikan apresiasi, dukungan, ide, gagasan dari seniman-seniman tari yang ada di Sumatera Selatan. Jadi harapan kita memang dengan kita bersilaturahmi, berkegiatan, saling memberikan apresiasi, bertukar ide dan gagasan, harapannya ada sebuah action atau solusi yang bisa dilaksanakan walaupun secara bertahap. Itu yang mungkin menjadi harapan kita. Nah, untuk menjalankan program-program ini kan barangkali juga Dewan Kesenian juga sudah bisa memetakan ya persoalan, kendala dan hambatan barangkali yang akan dihadapi ketika mengembangkan, melindungi dan melestarikan tari tradisi di Sumsel. Seperti apa itu kira-kira? Iya, banyak. Bagaimana cara kita melestarikan yang mungkin kita pendataan dulu. Pendataan ini apakah memang di daerah itu masing-masing kabupaten kota sudah memiliki tari sambut misalnya. Kita pendataan. Yang kedua mungkin kita berkoordinasi dengan pemerintah di kabupaten kota, termasuk juga Dewan Kesenian dan dinas-dinas terkait terhadap apa yang menjadi prioritas untuk dipromosikan kesenian tari yang ada di daerah masing-masing. Terus kita juga akan mendata pelaku seni tari yang sudah melakukan karya-karya. Mungkin banyak generasi muda, anak-anak muda, seniman tari yang berprestasi tapi dia mungkin belum terjangkau oleh tangan-tangan OPD, dinas, Dewan Kesenian Kabupaten Kota, atau pemerintah di Kabupaten Kota. Mungkin karena ini Sumatera Selatan ini luasnya besar, mungkin ada teman-teman dari daerah berkaryanya di kota Palembang atau di ibu kota atau di ibu kota negara atau di Jakarta, mungkin dia belum bisa memanfaatkan maksimal untuk berkoordinasi bahwa
pelaku ini adalah asalnya dari daerah atau dia membantu mempromosikan daerah. Nah, ini perlu kita mulai walaupun dengan silaturahmi, kita pendataan, kita berkumpul. Harapan kita memang salah satu cabang tari, cabang seni yaitu seni tari ini bisa menjadi trigger awal, bisa menyemangati teman-teman seniman yang lain untuk membuat suatu kegiatan-kegiatan lainnya dalam rangka pemajuan kesenian yang ada di Sumatera Selatan. Nah, kalau kembali ke peringatan tadi ini, kan tadi ada bentuk semacam silaturahmi, diskusi interaktif. Nah, seperti apa sih gambaran pelaksanaan? Apakah memang seniman itu diundang atau mungkin seniman itu mungkin bisa hadir ketika mendapatkan informasi atau memang sudah ada orang-orangnya yang memang diundang? Iya, secara konsep kita mendapat laporan dari panitia sama pengurus dari teman-teman komite di seni tari bahwa konsep acara kegiatan ini memang undangan terbuka, terbuka untuk seniman tari dan sanggar-sanggar. Jadi siapapun seniman tari yang ada di Sumatera Selatan, baik dia seperorangan ataupun memiliki sanggar-sanggar tari, dia kita undang untuk hadir bersilaturahmi pada kegiatan kita pada tanggal 29 April nanti di Palembang. Nah, untuk kegiatannya sendiri kita ada 3 kegiatan. Yang pertama ada yang dialog interaktif, yang kedua itu silaturahmi saling mengenal, yang ketiga kita adakan kegiatan apresiasi. Teman-teman dari pengurus dan panitia sedang mendata siapa-siapa saja yang pelaku tari, seniman tari yang mau kita coba berikan apresiasi terhadap perkembangan atau mempromosikan tari yang ada di Sumatera Selatan. Nah, itu mungkin acara utama kita. Bukan tidak mungkin atau tidak menutup kemungkinan dari hasil silaturahmi nanti keluar lagi ide-ide, gagasan, informasi yang bisa kita coba sambungkan ke berbagai pihak, baik ke pemerintah kota, kabupaten, ke pemerintah provinsi maupun ke Kementerian Kebudayaan untuk disampaikan sebagai data seniman tari yang ada di Sumatera Selatan. Nah, artinya bisa menjadi masukan untuk ke kementerian ya. Iya, betul. Jadi dari bottom up atau mungkin juga dari kementerian juga bisa menginformasikan, mensosialisasikan program-program mereka ya. Iya. Nah, kalau tadi bicara ada dialog interaktif itu narasumbernya dari mana? Apa dari nasional atau memang dari seniman-seniman tadi? Kalau dialog interaktif, hostnya tetap dari pengurus, teman-teman pengurus Dewan Kesenian. Untuk narasumbernya kita, karena ini sifatnya halal bihalal, silaturahmi kita hanya 3 narasumbernya. Yang pertama dari perwakilan dari pemerintah provinsi, dari Dinas Kebudayaan dan Pariwisata. Yang kedua dari Dewan Kesenian di Sumatera Selatan. Yang ketiga mungkin dari Kementerian Kebudayaan, mungkin diwakilkan oleh atau kita mintakan dari Balai Pelestari Kebudayaan Wilayah 6, BPK Wilayah 6 untuk menjadi narasumber sebagai motivasi teman-teman seniman tari dan sanggar-sanggar ke depannya. Ya, mungkin sudah cukup lengkap lah ya penjelasan berhubungan dengan kegiatan peringatan itu, juga berbagai hal yang berhubungan dengan pembinaan, kemudian apapun program-program yang dilakukan dari Dewan Kesenian. Nah, sebagai penutup ini barangkali bisa sebagai closing ini bisa disampaikan apa yang mungkin menjadi harapan dari Dewan Kesenian. Makasih Kan Asyir. Mungkin sebagai closing kami dari Dewan Kesenian Sumatera Selatan tidak henti-hentinya mengajak semua para seniman, sanggar-sanggar, pelaku seni, pecinta seni, siapapun itu, ayo kita bersama-sama tetap semangat melakukan pelestarian terhadap kesenian kita, kebudayaan kita, pengembangan. Ayo kita bersemangat juga dalam rangka mempromosikan budaya kesenian yang ada di Sumatera Selatan. Kami tentunya dari Dewan Kesenian Sumatera Selatan siap bersinergi, siap mendukung, mensupport apapun bentuknya, dan akan kami lakukan persiapan-persiapan yang mungkin nanti akan kami beritahukan, karena dari DKSS sendiri akan banyak sekali gebrakan, dalam tanda kutip, akan membuat sesuatu yang bisa diharapkan memberikan manfaat untuk seniman tari, semua seniman yang ada di Sumatera Selatan. Bagaimana kami bisa menjadi tempat atau wadah sebagai rumahnya seniman yang ada di Sumatera Selatan. Harapan kami semua seniman saatnya kita berkolaborasi, bekerja sama, mendukung apapun itu dalam bentuk untuk memajukan kesenian yang ada di Sumatera Selatan. Ya. Mungkin demikianlah perbincangan kita. Tapi mungkin sekedar informasi, Dewan Kesenian kan baru terbentuk ya. Iya. Dan mungkin juga akan siap dilantik ya. Itu seperti apa gambaran armadanya itu? Armada.
Pengurusnya itu. Oh, pengurusnya, ya pengurusnya kita sudah susun, tinggal pelantikan, SK-nya sudah lama untuk pengukuhan. Nah, memang pengukuhan ini terkendala dengan tahun politik yang sudah kita lewati sama-sama. Sekarang Bapak Gubernur, Bapak Herman Deru mungkin baru menjabat beberapa bulan, mungkin menunggu jadwal untuk audiensi dan menunggu jadwal untuk pengukuhan pengurus Dewan Kesenian periode 2023-2028. Mudah-mudahan pengukuhannya dapat berjalan dengan lancar dan sesuai dengan harapan kita bersama-sama. Cuma apa yang perlu bisa kami informasikan, walaupun Dewan Kesenian Sumatera Selatan belum pengukuhan, banyak sekali kegiatan, program-program yang sudah kita laksanakan selama 1 tahun terakhir dan sudah kita laporkan juga ke dinas terkait dan ke Bapak Gubernur Provinsi Sumatera Selatan. Ya, demikianlah barangkali. Jadi artinya memang sudah bergerak dong sebenarnya, meskipun belum dikukuhkan. Artinya bisa jadi gambaran kalau dikukuhkan itu akan lebih aktif lagi, lebih semangat. Lebih semangat lagi. Demikian perbincangan kita bersama Ketua Dewan Kesenian Sumatera Selatan, M. Iqbal Rudianto alias Om Didit. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.